Halo, selamat datang dalam pembelajaran matematika secara online. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai persamaan linear satu variabel. Atau untuk selanjutnya kalian bisa singkat menjadi PLSV ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat membedakan apa itu persamaan maupun bukan persamaan. Selain itu juga kalian dapat mengenal bentuk umum dari persamaan linear satu variabel itu sendiri. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya itu kalian bisa menentukan penyelesaian ataupun himpunan penyelesaian ataupun penyelesaian secara grafik dari persamaan linear satu variabel ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas materi ini secara bersama-sama. Nah, yang pertama itu adalah persamaan. Nah, persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan hubungan sama dengan. Ingat ya, kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya, baik itu benar atau salah. Jadi, dalam pembelajaran sebelumnya, kalimat terbuka itu kita tahu kalimat yang masih mengandung sebuah unsur variabel gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari beberapa contoh yang ada di depan kalian. Contoh yang pertama itu 3 ditambah A sama dengan 4. Nah, ini adalah sebuah persamaan. Kenapa? Karena terdapat unsur sama dengan ya. Ada hubungan sama dengan gitu ya. Maka ini dikatakan sebagai persamaan. Gitu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, itu ada X pangkat 2 ditambah 2X tambah 1 sama dengan 5. Nah, ini juga persamaan. Kenapa? Karena dia menggunakan hubungan sama dengan gitu ya. Jadi, secara sederhananya, ketika ada kalimat matematika mengandung sama dengan, maka dia akan disebut dengan persamaan ya. Dengan catatan itu adalah kalimat matematika yang terbuka. Artinya mengandung sebuah variabel atau beberapa variabel gitu ya. Untuk contoh nomor 3 itu bukan persamaan. Kenapa? Karena tidak ada sama dengan di dalam kalimat matematika itu ya. Walaupun dia merupakan kalimat terbuka, tapi ingat dia tidak mengandung sebuah unsur sama dengan. Jadi ini dapat dikatakan bahwa bukan persamaan. Untuk contoh yang keempat juga sama ya. 3C kurang 2 kurang dari atau sama dengan 4. Itu juga bukan persamaan. Nah, pengertian persamaan linear satu variabel atau nanti bisa kita singkat pengertian PLSV ya. Persamaan linear satu variabel atau PLSV adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Nah, jika kita gambarkan dalam bentuk umumnya, maka dapat kita tuliskan menjadi AX tambah B sama dengan 0. Dengan X itu adalah variabelnya. Kemudian A adalah koefisien dari variabel X. Ingat ya, antara variabel dan koefisien itu biasanya saling menempel gitu ya. Koefisien variabel itu saling berdekatan atau menempel. Artinya koefisien dikalikan dengan variabel. Nah, B adalah konstanta. Artinya konstanta itu adalah sebuah angka gitu ya. Nah, penyelesaian, himpunan penyelesaian dan grafik penyelesaian. Nah, ini hampir-hampir mirip ya. Jadi dalam menggambarkan sebuah solusi, kita bisa gambarkan itu dalam bentuk penyelesaian ataupun himpunan penyelesaian ataupun sebuah grafik penyelesaian. Nah, penyelesaian PLSV adalah bilangan pengganti variabel yang membuat PLSV itu menjadi kalimat yang bernilai benar
Kemudian himpunan penyelesaian PLSP adalah himpunan semua bilangan pengganti variabel yang membuat PLSP itu menjadi kalimat bernilai benar. Kemudian grafik penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah grafik yang menunjukkan penyelesaian PLSP, sehingga grafik itu ditandai dengan noktah besar. Noktah itu seperti titik ya, pada bilangan yang merupakan penyelesaian. Nah, nanti kita akan praktek bagaimana perbedaan antara penyelesaian, himpunan penyelesaian, dan grafik penyelesaian. Ya, tentu ada perbedaan dari ketiga hal ini ya. Kemudian dalam menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel, kita bisa menggunakan dua buah cara ya. Yang pertama dengan cara substitusi atau biasa disebut dengan trial and error, atau biasa juga disebut dengan cara coba-coba. Kemudian yang kedua menggunakan sifat keekuivalenan ya, keekuivalenan persamaan. Sifat keekuivalenan persamaan ini adalah sifat kesamaan antara dua buah ruas ya. Oke. Sebagai contoh yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan 2x tambah 1 sama dengan 5 ya. Nah, yang akan kita ambil contoh misalnya begini. Kita ambil contoh menyelesaikan dengan cara substitusi. Artinya apa? Artinya kita cari angka yang membuat kalimat terbuka ini menjadi benar gitu. Nah, kita cari angka pengganti nilai X ya, sehingga membuat kalimat terbuka ini menjadi benar. Kalimat terbuka 2x tambah 1 sama dengan 5. Ya, kita bisa tentukan bahwa nilai X-nya sama dengan 2. Jadi ketika kita ganti nilai X-nya sama dengan 2, maka akan kita dapatkan bahwa 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Nah, di sini kan X-nya, awal mulanya ini X. Jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi 5 sama dengan 5. Ternyata pernyataannya benar. Artinya penyelesaian dari 2x tambah 1 sama dengan 5 adalah 2. Ya, penyelesaian dari 2x tambah 1 sama dengan 5 artinya adalah x sama dengan 2. Begitu. Ini kalau kita menggunakan cara substitusi ya, atau cara coba-coba. Nah, tentunya ada banyak sekali bilangan yang harus kita coba. Misalnya ya, kalau kita tidak jeli dalam menentukan nilai dari variabel X. Misalnya kita mau coba dari 10, 9, 8, 7, 6 dan menurun. Tentunya ada banyak sekali ya kalau tidak jeli. Nah, ada cara lain selain menggunakan cara substitusi atau cara coba-coba, yaitu menggunakan sifat keekuivalenan. Nah, cara atau sifat keekuivalenan ini tujuannya itu adalah membuat persamaan tersebut menjadi bentuk yang sederhana, yaitu bentuk X sama dengan A. Jadi singkatnya, kita nanti bagi ini menjadi dua ruas ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Oke, jadi kita usahakan di ruas kiri itu hanya memuat sebuah variabel saja, yaitu variabel X gitu ya. Jadi di sini ada angka 1 dan angka 2
kita akan coba untuk hilangkan kedua angka ini. Oke, langkah-langkahnya ya menggunakan sifat keekuivalenan. Nah, kita tulis 2x tambah 1 sama dengan 5. Kemudian kita coba hilangkan angka 1 dengan cara apa? Dengan cara kedua ruas ditambahkan negatif 1. Ruas kiri ditambah negatif 1, ruas kanan ditambah negatif 1. Ya, jadi 1 ditambah negatif 1 hasilnya 0. 0 ditambah 2x, ya 2x, begitu ya. Kemudian ruas kanan 5 tambah negatif 1, jadi 4, gitu ya. Nah, di ruas kiri kita menemukan masih ada angka 2 di x-nya. Jadi bagaimana cara menghilangkan x-nya? Ya, kalian bisa gunakan cara mengalihkan kedua ruasnya itu dengan setengah atau 1/2, ya. Jadi 2x dikalikan setengah dan 4 kali setengah. Jadi adil dong ya. Adil. Kalau yang kirinya ditambah negatif 1 yang tadi, yang kanan juga ditambah negatif 1. Kalau di ruas kirinya dikalikan dengan sebuah angka, misalnya angkanya 1/2, di kanan juga dikalikan 1/2. Jadi gunakan prinsip keekuivalenan. Artinya adil perlakuan antara ruas kiri dan ruas kanan, gitu ya. Jadi 2x kali setengah, iya. Nah, kita bisa coret ini ya. Kemudian 4 kali setengah, ini juga bisa coret. Atau 4 kali 1 bagi 2 boleh juga ya. Nah, didapatkanlah hasilnya x sama dengan 2 gitu. Oke, jadi kita bisa dapat hasil dari penyelesaiannya itu sama ketika kita menggunakan sifat keekuivalenan dan menggunakan cara substitusi atau cara coba-coba yang awal tadi kita gunakan ya. Nah, contoh lain, tentukan penyelesaian persamaan 6 kurang x sama dengan 2. Kalau kita pakai cara coba-coba, ya kita coba sembarang angka sampai kita temukan angka yang membuat persamaan ini menjadi benar ya. Kita cari nilai x yang membuat persamaan ini menjadi benar. Nah, setelah kita cari, oh ternyata dapatlah x sama dengan 4 gitu ya. X sama dengan 4. Berapa sih hasilnya? 6 kurang 4 sama dengan 2. 6 kurang 4, 2. 2 sama dengan 2. Benar ya? Nah, jadi ketika kita mengganti nilai x sama dengan 4, maka kalimat terbuka ini atau kalimat matematika ini menjadi benar. Nah, untuk contoh yang kedua atau cara yang kedua, kita gunakan sifat keekuivalenan. Nah, berdasarkan sifat keekuivalenan, yang ruas kiri yang ini kita sisakan di sini hanya variabel x. Jadi di sini kita temukan ada angka 6 ya. Berarti kita harus tambahkan kedua ruas itu dengan negatif 6. Jadi positif 6 ditambah negatif 6 hasilnya 0 kan? Ya. Nah, didapatkanlah 0 ditambah negatif x sama dengan negatif x. Kemudian negatif 6 ditambah 2 sama dengan negatif 4. Seperti itu. Ingat, di ruas kiri itu harus hanya memuat variabel x. Nah, di sini masih ada negatif x. Bagaimana membuatnya menjadi positif x? Ya, tinggal kita kalikan kedua ruas itu dengan negatif 1. Ingat, bilangan negatif kali bilangan negatif hasilnya bilangan positif ya. Nah, jadi negatif x kali negatif 1 hasilnya positif x. Negatif 4 kali negatif 1 hasilnya positif 4 ya. Jadi didapatkanlah penyelesaiannya sama ya. Nah, penyelesaiannya sama, x sama dengan 4. Nah, begitulah kira-kira dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel ya. Tentunya
ada berbagai macam model dari persamaan linear satu variabel. Nah, contoh 1 dan contoh 2 adalah model dari contoh soal yang masih sederhana ya. Oke, sampai sini pertemuan kita. Semoga kalian bisa memahami sebagai pemahaman pendahuluan kalian, dan sampai ketemu di lain waktu.